selamat datang di Batak Indo Channel, channel yang membahas adat, budaya, serta tokoh Batak, dan apa saja yang berkaitan dengan Batak. Dukung kami dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kami lebih semangat lagi membuat video selanjutnya. 12 prinsip ini hanya dimiliki oleh orang Batak. Budaya Batak memang paling beda dari budaya-budaya lain yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Mulai dari adat istiadat, kekerabatan, bahasa, kesenian, kepercayaan, serta tidak kalah juga prinsip orang Batak itu sendiri. Bicara mengenai prinsip orang Batak sangat berbeda dengan prinsip suku lain pada umumnya. Banyak orang mengenal seseorang sebagai orang Batak bukan hanya dari gaya bicaranya saja, tetapi prinsip hidupnya. Mau tahu apa saja prinsip orang Batak? Batak Indo Channel akan membahasnya dalam ulasan berikut. Yang pertama, anak kon hido hamoraon diau, atau anakku adalah kekayaanku. Memiliki anak adalah sebuah kekayaan yang tidak ternilai bagi suku Batak. Anak itu akan bernilai lebih jika anak itu adalah laki-laki, apalagi jika itu adalah anak sulung. Ini ibarat sebuah berkat yang sangat besar bagi keluarga suku Batak. Anak laki-laki nantinya akan menjadi pewaris marga dari orang tua laki-laki. Bagi keluarga Batak yang tidak memiliki anak laki-laki, misalnya, jika anak pertama sampai kelima masih perempuan, orang tuanya akan tetap berusaha mendambakan anak laki-laki sehingga keturunannya bahkan menjadi 7 ataupun sampai 9 orang. Yang kedua, hagabeon hasangapon hamoraon, atau kesuksesan, kehormatan, dan kekayaan. Ini adalah ukuran keberhasilan dalam suku Batak. Menjadi berhasil itu harus sukses, kaya, dan dihormati. Sukses yang dimaksud bisa berupa sukses dalam bidang pendidikan, usaha, berkarir, dan lain-lain. Kehormatan dalam suku Batak digambarkan dalam pergaulan sehari-hari, di mana ketika bergaul selalu santun, memiliki jabatan sosial yang tinggi dalam pergaulan maupun dalam adat. Untuk kekayaan, sebenarnya kekayaan dalam suku Batak itu relatif, tergantung cara kita membandingkan dan memaknainya. Orang Batak kaya jika semakin banyak memberi kepada orang lain, maka semakin banyak pula yang akan membalaskan pemberian itu kepadanya. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi, hidup orang Batak itu penuh dengan pemberian dan penerimaan berkat. Yang ketiga, tidak akan menikah sebelum hidup mapan. Menikah tanpa hidup mapan adalah tabu. Sebelum menikah, orang Batak diharuskan hidup mapan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi, jangan heran jika Anda banyak menemukan perawan tua dan perjaka tua di suku Batak. Itu karena tuntutan yang satu ini. Walaupun begitu, semua orang sepertinya mengamini prinsip ini karena, coba Anda bayangkan, Anda menikah tetapi belum punya pekerjaan. Mau makan apa nanti Anda? Selain itu, tuntutan hidup mapan agaknya berkolerasi positif dengan biaya pernikahan, karena biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan orang Batak itu tidak sedikit, jauh lebih banyak dari pernikahan suku lain pada umumnya. Yang keempat, dalihan natolu, somba marhula-hula, elek marboru, manat mardongan tubuh. Ini adalah prinsip yang terbilang sakral bagi suku Batak, karena setiap adat dan acara Batak pasti ada kata-kata ini selalu diucapkan. Dalihan natolu artinya 3 aturan utama yang harus dipatuhi sebagai orang Batak, yaitu somba marhula-hula atau hormat kepada keluarga pihak istri. Yang kedua, elek marboru atau harus bisa mengayomi wanita. Yang ketiga, manat mardongan tubuh atau bersikap hati-hati kepada teman semarga. Tanpa dalihan natolu, hidup orang Batak tidak akan memiliki kekerabatan yang erat seperti sekarang ini. Dalihan natolu juga sebagai fundamentalisme kehidupan yang sebenarnya, selaras dengan kehidupan berbangsa
dan bernegara yang diatur oleh Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang kelima, harta boleh miskin tetapi adat tetap kaya. Adat adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Jika seseorang dikategorikan sebagai orang miskin dalam hal ekonomi, belum tentu dia memiliki status yang sama dalam hal adat. Seringkali terjadi seorang raja di adat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, dan orang yang mampu secara ekonomi harus menghormati raja adat tersebut dengan mengesampingkan status ekonomi. Yang keenam, tua adalah minuman bermakna, bukan minuman haram. Tua adalah minuman wajib bagi orang Batak. Jika Anda pernah mengikuti acara adat Batak, Anda pasti ketemu dengan minuman yang khas ini. Namanya tua. Minuman ini adalah kewajiban di setiap adat Batak. Acara adat tanpa tua, maka dipastikan acara ini tidak akan berasa. Tua sangat berarti bagi kehidupan orang Batak. Jika di kehidupan sehari-hari, tua adalah minuman penghangat badan agar tidak kedinginan, atau mayoritas daerah Batak adalah dingin. Jika di acara adat, tua berarti sebuah minuman jamuan kepada tamu undangan. Jika di warung atau lapo, tua adalah minuman wajib. Yang ketujuh, tidak akan pulang kampung sebelum sukses. Jika pulang kampung sebelum sukses, bukan Batak namanya. Prinsip ini dianut oleh perantau Batak. Pulang kampung sebelum sukses hanya ada ketika acara pernikahan keluarga dan ada keluarga yang meninggal. Selebihnya tidak ada alasan untuk pulang kampung sebelum bisa membawa mobil mewah kembali ke kampung atau mendirikan rumah besar di kampung. Makanya di tanah perantauan seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Kalimantan, banyak kita temukan orang Batak yang berwirausaha dengan tujuan sukses dulu baru pulang kampung. Yang kedelapan, apapun kerjakan asal halal. Tak heran banyak orang Batak yang berprofesi sebagai supir angkot. Menjadi supir angkot Metro Mini atau Mikrolet, tukang tambal ban, tukang las, tukang ojek pun jadi yang penting halal dan tidak merugikan orang lain. Berhubungan dengan prinsip ketujuh, lebih baik mandi keringat halal daripada pengangguran, sebab pengangguran adalah sebuah hal yang tabu di muka orang Batak, apalagi menjadi pengemis atau pengamen. Yang kesembilan, biar kambing di kampung sendiri tapi banteng di perantauan. Di halaman sendiri boleh diabaikan, tapi jangan di halaman orang. Di kampung bisa diremehkan atau dilecehkan, tetapi ketika di perantauan tidak ada alasan untuk menerima hal yang sama. Banyak orang Batak yang sukses karena motivasi ini. Dulu menelan hidup pahit di kampung, sekarang menjadi tajir di negeri orang. Jangan heran jika banyak orang Batak yang memegang jabatan strategis di pemerintahan, terkenal di bidang hukum, dunia tarik suara, olahraga, dan lain-lain. Semuanya karena prinsip ini. Yang ke-10, marga bisa mengubah nasib. Marga adalah identitas utama orang Batak, bukan nama depan. Yang ke-11, musik adalah obat stres. Musik Batak dengan alunan gondang Batak. Jika orang Batak sudah capek, stres pikiran, bukannya istirahat, malah mengambil gitar dan menyanyikan lagu. Sejelek apapun suaranya, tetap itu adalah yang terbaik baginya untuk menenangkan dirinya dan pikirannya. Dan benar saja, sehabis menyanyikan beberapa lagu, pikirannya akan kembali normal dan wajahnya seperti bersinar kembali. Yang ke-12, hancur demi kawan. Kawan adalah segalanya dalam pergaulan. Prinsip anak Medan, Medannya Batak. Orang Batak rela melakukan apapun untuk kawannya. Jadi, jangan pernah ragukan loyalitas sesama orang Batak selama masih tidak saling mencurangi.
Loyalitas yang sama juga akan ditujukan kepada temannya yang bukan dari Batak, karena di mata mereka manusia itu adalah sama. Itulah prinsip yang hanya ada dalam diri orang Batak. Prinsip inilah yang menyebabkan perbedaan yang patut dicontoh, karena hal-hal di atas mencontohkan hal-hal yang positif bagi semua manusia. Nah, itu tadi informasi dari Batak Indo Channel. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Mau lihat teh.